Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Latifanisa dengan NIM 2416 010079 dan rekan saya Wafira Nabila dengan NIM 2416 010092. Kami berasal dari kelompok 2 dan akan menjelaskan materi tentang elastisitas. Penasaran? Yuk simak videonya. Elastisitas itu ukuran seberapa peka orang atau produsen terhadap perubahan. Bisa perubahan harga, bisa juga perubahan pendapatan. Kalau sedikit perubahan harga, bikin orang langsung berhenti beli, berarti itu elastis. Kalau harga naik, orang tetap beli, berarti itu inelastis. Contohnya gampang banget. Harga mie instan naik Rp500, banyak orang cari alternatif lain. Tapi kalau garam naik harga, orang tetap beli karena ya mau gimana lagi, garam kan dibutuhin. Dalam ekonomi ada beberapa jenis elastisitas. Yang pertama, elastisitas harga permintaan. Ini tentang seberapa banyak orang berhenti beli atau terus beli kalau harga berubah. Contoh, harga minuman boba naik, banyak yang pindah ke minuman lain. Kedua, elastisitas harga penawaran. Ini dari sisi produsen. Kalau harga cabai naik, biasanya petani lebih semangat nanam cabai lebih banyak. Ketiga, elastisitas silang. Ini soal hubungan antar barang. Misal harga teh naik, orang bisa beralih ke kopi. Dan yang keempat, elastisitas pendapatan. Kalau penghasilan naik, orang biasanya upgrade gaya hidup. Misalnya, yang biasanya makan di warteg jadi lebih sering makan di restoran. Biar nggak cuma teori, ada rumus sederhananya. Elastisitas itu dihitung dari persentase perubahan jumlah barang dibagi persentase perubahan harga. Contoh, harga es teh naik 10%, terus jumlah pembeli turun 20%. Berarti elastisitasnya 20 dibagi 10, hasilnya adalah 2. Karena lebih dari 1 artinya permintaan elastis. Gampang kan? Sekarang, kenapa ada barang elastis dan ada yang inelastis? Ada beberapa faktornya yaitu, pertama pengganti tersedia atau enggak. Kalau banyak pengganti berarti elastis, contohnya teh bisa diganti kopi, tapi bensin mau ganti sama apa? Makanya inelastis. Kedua, jenis barang. Barang kebutuhan pokok seperti beras atau garam berarti inelastis. Barang mewah kayak tas branded berarti elastis. Ketiga, persentase pengeluaran. Kalau barang itu nyedot banyak uang kita, orang biasanya lebih sensitif. Misalnya, beli HP mahal, kita pasti mikir berkali-kali. 4. Waktu. Dalam jangka pendek orang susah berubah, jadi cenderung inelastis. Tapi kalau jangka panjang, orang bisa cari solusi, jadi lebih elastis. Dalam teori, elastisitas ada beberapa kategori. Kalau nilainya lebih dari 1 berarti elastis, sama dengan 1 berarti unit elastis. Kurang dari 1 berarti inelastis, 0 berarti sempurna inelastis, tak terhingga berarti sempurna elastis. Nah, biar makin kebayang, aku kasih contoh di sekitar kita. Pertama, tiket konser biasanya elastis. Kalau terlalu mahal, banyak yang batal beli. Kedua, BBM itu inelastis. Walaupun naik, tetap dibeli karena kebutuhan utama. Ketiga, smartphone bisa elastis. Kalau satu merek terlalu mahal, orang pindah ke merek lain. Obat tertentu itu inelastis. Mau semahal apapun, orang tetap beli karena nyawa taruhannya. Bahkan pemerintah juga mikirin elastisitas, misalnya pajak rokok. Karena rokok termasuk barang inelastis. Walaupun naik harga, perokok tetap beli, jadi pemasukan negara tetap berjalan. Elastisitas ini sangat penting karena buat produsen jadi dasar strategi harga. Buat pemerintah membantu bikin kebijakan pajak dan subsidi. Buat kita sebagai konsumen, bisa bikin lebih paham kenapa harga mempengaruhi pilihan belanja kita.
Jadi, elastisitas itu sebenarnya cara ekonomi untuk mengukur seberapa peka kita terhadap perubahan harga, pendapatan, atau barang lain. Gampang kan kalau pakai contoh sehari-hari? Semoga penjelasan ini bikin kamu lebih ngerti kalau ekonomi itu nggak selalu ribet, tapi sering banget terjadi di sekitar kita. Nah, sekianlah materi dari kami mengenai elastisitas. Semoga dapat dipahami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.